Ada bolong-bolong. Harusnya kalau itu yang Anda butuhkan kayaknya kalau ini harus ini deh pakai kabel. Oh iya, benar. Pakai kabel ya? Atau di sini aja, pintar ke sini aja. Ada kabel. Oh iya. Bisa. Kalau di Mesir itu sudah kalau ya, karena cuma pakai laki-lakinya cuma pakai jubah hitam, pecinya merah putih. Peci khas Azhar. Kalau kayak gitu tuh berarti pasti mereka ambil Azhar yang punya peci itu. Ada orang Indo, ada orang Malaysia. Dari negara Mesir. Ini karena wisudanya khusus orang Indo. Jadi mereka segitu sama sebanyak ini. Iya. Jadi orang Indonesia sendiri buat wisuda sendiri. Ada wisuda hadirin orang. Karena kita banyak ya. Orang Malaysia juga kayak gitu buat wisuda sendiri. Tapi ada yang sudah semua. Ada wisuda dari Azhar. Cuma dokumentasinya masih bagus yang di pesantren orang Indonesia. Nah, ini cadangannya ya. Ininya nggak apa. Ada cadangan. Ini angkatan. Yang satu lagi kan ada dua. Ada videonya, tapi lucu pemanggilannya. Saya ada dari ketiga nih tadi. Oh, Teteh 2023 ini. Yang ini coba. Yang ini baterainya tuh mak? Coba. Ada. Siapa yang cita-cita kuliah di luar sini? Sebentar, ada yang pengen konser? Boleh. Pengen konser? Iya, Masya Allah, barakallah. Di sini tuh kalau teman kebayang kayak apa? Yang kebayang unta, terus Firaun. Kalau di Mesir teman-teman, proyeknya, proyek kan dong. Karena tuh langsung berangkas. Jadi di Mesir itu jangan dikira kayak kuno ya, enggak. Bagus bisa namanya kalau tempat jalan-jalan. Mana ada laut yang bisa apa? Tahu, itu ada di Mesir.
Ya, jadi insya Allah hari ini kita akan sharing tentang kuliah di luar negeri. Gimana sih persiapannya? Kenapa kita bisa kuliah di luar negeri? Coba tanya-tanya, ada yang pengen ke Inggris? Oh, ada Inggris, apa? Amerika? Aku pas foto ini Jepang? jelas. Oh, Jepang, bagiannya ya. Kalau di luar negeri, apa tujuannya? Coba lihat. Kenapa di Jepang? Oh, keren, keren. Yang ke Inggris, kenapa pengen Inggris? Pengen? Pengen apa? Oh, pengen keliling dunia. Teman-teman, kalau mau kuliah luar negeri itu, jangan karena biar keren kan, biar kuliahnya luar negeri keren enggak. Tapi teman-teman, salah alasan yang boleh teman-teman lakukan kuliah luar negeri yang pertama, pengen langsung ke sumber ilmunya. Pengen apa? Langsung ke sumber ilmunya. Contoh, ada yang suka belajar qiraat, gimana cara bacanya, ada baca waktu dan sebagainya. Ada yang pengen kemana? Ada ke Madinah, karena dia langsung belajar ilmu qiraat, ilmu baca Quran dan sebagainya. Tapi kalau pengen ke Madinah, biar keren, biar nanti jadi bisa apa, artis Instagram, selebgram, ya. Atau pengen ke Jepang, aku pengen ke Jepang karena pengen belajar teknologi. Di sana teknologi robotiknya lebih canggih. Atau pengen ke Inggris, karena di mana? Karena asal muasal ilmunya lebih bagus di sana. Begitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kuliah di luar negeri itu dari aku ini sama kelas, sama sekolah, kalau lagi kita aja di rumah orang, misalnya namanya siapa gitu, Akbar kuliah di Inggris, misalnya di Cambridge University misalnya, bukan itu jadi Inggris. Ya, tujuan kita keluar kuliah di luar negeri biar kita langsung belajar ke sumber ilmunya. Yang kedua, biar mendebar luasnya ilmu Allah, kita bertepuk luasnya ilmu Allah, kita belajar mengeruk langsung ke sumber ilmu. Begitu ya. Nah di sini keluar luar negeri, mimpi besar biar nyata. Ya, itu saya juga itu di bangku kuliah seperti kalian yang belum ada sih di bangku sekolah dengan mimpi besar, tapi harus takut yang lebih besar. Takut jauh dari keluarga, takut gagal, takut tidak mampu. Tapi saya belajar satu hal, mimpi tidak akan pernah mendekat kalau kita tidak melakukan. Saya kan dulu ketika di Mesir gini, bisa nggak ya konsep? Tapi kan kuliah di pondok pesantren, kuningan. Ada yang tahu sama Tima? Kita udah tahu di situ. Ya, yang sama Tima. Bisa nggak ya di konsep? Kalau kita ke kuliah luar negeri, apa yang pertama kali kita pikirkan? Uangnya banyak, mahal. Bisa nggak ya? Kira-kira mampu nggak ya? Makanya orang kadang-kadang kalau misalnya kuliah di Mesir berapa biayanya? Tapi tahu nggak? Kalau teman-teman rajin, insya Allah ada jalannya. Nah tadi berarti kelas berapa ya? Semester 3. Ya berarti di semester 3 ibaratnya kalau di SD kelas berapa ya? Pada kelas 4. Pokoknya dulu itu ada 8 semester. Di semester 3 itu teteh keluar nilai. Keluar nilai, alhamdulillah nilainya bagus. Teteh ajarin ke rektorat, akhirnya teteh dapat beasiswa. Gratis kuliah. Uang visa, kalau di negeri itu harus bayar visa. Teman-teman tuh udah tinggal sembarangan harus bayar. Per bulannya itu ada bayarnya. Nah itu visanya gratis. Kemudian dapat uang saku 1,5 juta per bulan. Kemudian tiket gratis pulang ke negaranya 1 tahun sekali. Itu karena apa? Karena kita punya komitmen buat bulan. Tapi kalau kita keluar negeri cuma buat asik-asik buat jalan-jalan bisa nggak? Yang boleh next slide. Kenapa kita harus berani keluar luar negeri? Yang pertama tadi meluaskan cara berpikir. Atau di sini tuh aku ngomong-ngomong doang bisa jadi kami ilmu lagi. Bisa jadi teman-teman belajar Al-Qurannya cuma 1 riwayat aja. Tapi ketika bisa jadi belajar banyak riwayat. Hal ini misalnya contohnya tadi ya, kita jadi online ini tidak saja. Kita tahu ada riwayat seperti itu. Ya, jadi kita meluaskan cara berpikir kita. Yang kota budaya, pikir berbeda, belajar tidak dewasa lebih cepat, tidak boleh fanatik dan seperti itu. Coba kalau kita punya jaringan, punya dosa, udah 60 tahun. Yang 80 tahun tapi masih ngajar. Tiap orang yang ngasih tapi
masya Allah dosen saya masih ingat Quran, masih ingat Quran deh, masih ingat kitab-kitab dengan dekat. Ya, jadi kita langsung ketemu sama bumbu makan. Dan ternyata bisa jadi sebagai orang seperti itu. Kalau tidak, pembentukan mental yang haram. Dengan cerita ini, cerita lama. Ketika di Mesir itu, negatifnya dari Mesir teman-teman. Dan rata-rata dua negeri itu rata-rata tinggi pelecehan seksual. Kamu pelecehan seksual? Dan kenapa Mesir katanya pelecehan seksualnya tinggi? Mesin dingin, dinginnya itu dingin banget. Dan musim panas tadi pernah lagi Ramadan 42 derajat. Udah derajat panas banget. Ini malah kayak matahari di atas banget ya teh. Rela gitu ya keluar demi ikut acara demi dapat AC karena di asrama tadi nggak ada AC. Jadi demi bisa ngadep di tempat yang ada AC itu kan rela banget keluar rumah sampai panas-panasan gitu. Anginnya juga lebih panas. Jadi kalau teman-teman ini kan teh pakai kipas angin. Kipas anginnya bukan angin ini angin panas gitu ya kayak angin panas gitu. Tapi kalau ini dingin banget gitu ya, dingin banget yang benar-benar kita pakai selimut tebal dan sebagainya. Nah biasanya pelecehan seksual itu terjadi ketika apa? Musim apa kira-kira? Sedih. Karena mereka butuh yang menghangatkan. Jadi mereka kadang jadi kami tidak bayangin. Mereka punya tujuh teman ya dari satu nama kesangkatan sama-sama besar itu harus tujuh-tujuhnya pernah kena pelecehan seksual. Pertanyaannya apa? Bajunya kurang syariah apa gitu? Kurang untuk apa? Padahal udah pakai bomber, pakai jaket dan sebagainya. Tapi tetap kena pelecehan seksual. Jadi pernah waktu itu di kalau kita ngerasain mereka tuh kayak angkot gitu ya. Karena dingin, mereka kita lagi duduk, orang di depan kita dingin. Karena tangannya di paha kaki, orang sih. Oh itu. Akhirnya kita makanya biasanya mahasiswa baru di Mesir itu diajarin salah satu pengalaman gitu ya, kita diajarin bahasa-bahasa kalau kena pelecehan seksual. Jadi diajarin bahasa kasar, ngucapin kata-kata binatang tapi pakai bahasa Arab. Itu untuk apa? Kalau kita kena pelecehan kita langsung mengatakan itu. Pernah nggak sih mengalami waktu itu lagi jalan sendiri? Lagi jalan sendiri, karena kita lagi sepi sore, tapi itu masuk sepi, lagi musim dingin. Ya, ternyata tuh udah dikasih pilih itu sama Allah. Di belakang ada orang Mesir. Jadi nggak semua orang Mesir baik gitu ya. Tapi di daerah-daerah tertentu doang. Apalagi jadi nggak boleh kita dikasih peraturan nggak boleh kalau musim dingin keluar sendirian, ada jam malamnya. Dan kalau mau keluar harus ditemenin misalnya gelombang apa harus ada ikhwannya yang dijagain. Karena takut itu. Takut ada pelecehan, takut ada apa namanya, terutama ada di kawasan yang banyak orang hitamnya itu suka banyak pembacokan gitu. Begal hasilnya. Di jalan sendiri, udah tadi udah ngerasain. Kalau di belakang tadi ada bapak di sini. Tapi ada Allah kasih feeling dan di jalan itu sepi. Takut udah merasa takut nih bapak tapi jadi lambat dipulangin sengaja karena teteh takut kalau teteh di depan takut di bokap karena udah banyak kasus-kasus ini di bokap. Jadi banyak kasus masya Allah. Akhirnya teteh ngalamin jalan. Teteh di belakang dia, akhirnya dia di jalan. Udahlah, oh ternyata pas belokan, yaudah ternyata dia belok mau awal dong, katanya rasanya biasa aja, dia santai aja, kita jalan aja udah jalan, karena kan kita bukan niat jahat biasa aja. Pas sampai belokan, apa coba? Orangnya masih di situ. Oh udah tadi aku mau nyakit orang lain. Maksudnya orang. Dan ternyata dia langsung apa? Dia apa? Mengutang selamanya. Jadi apa kita lakukan? Kita langsung akhirnya kita langsung tutup mata, masuk ke itu baru terasa di luar dari jadi harus punya mental itu. Kita langsung mengatakan bahasa-bahasa kasar dengan bahasa sambil ngata-ngatain dia. Jadi nggak mungkin langsung mandiri. Kalau itu diem doang, ya kalau di dalam keadaan seperti itu gitu ya. Tadi juga itu sampai merinding gitu ya, ada kata-kata pakai bahasa Mesir gitu ya, bahasa Mesir. Orang gitu ya. Tapi alhamdulillah dia pas dia deketin mereka gak maksa untuk dia gitu kan sambil orang kata-kata ini mau kali ngomong terus kalau dia pakai bahasa Arab pakai bahasa kayak wah gitu sambil dalam alhamdulillah sambil jalan jadi dia pas dia belajar kata-kata katanya juga jalan keluar dari gang itu sampai kita ngumpet di tukang sayur atau dia ngikutin mereka sampai ke kosan
Itu pengalaman berharga. Tapi apa? Masya Allah, itu jadi kita bisa menceritakan ke orang gitu ya, bahwa sejatinya perempuan itu harus punya self defense. Self defense apa sih? Penjagaan diri. Yang pertama, kalau nggak punya bela diri, punya apa teman-teman? Harus kemampuan, harus tahu bahasanya. Contoh teman-teman ke Jepang, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Contoh, ada orang gini, nggak tahu bahasa, akhirnya dia ke pasar. Kira-kira bakal dimakan nggak harganya? Mahal. Yang ini yang dia haram makanya kita sebenarnya harganya terus sekarang nih ya Aizan boleh tidak jadi akhirnya turunnya harganya karena kita tahu triknya. Makanya dia berkata kalau bisa bahasa hal tersebut maka akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Jadi kalau teman-teman namanya cerita aku bukan Jepang berarti kalau sekarang belajar bahasa Wah. aku mulai sekarang belajar bahasa kalau nggak bisa-bisa kalian belajar semua 5 kali. Itu kejadian ya teman-teman. Nggak bisa nawar harga yang mahal. Tapi kalau kita bisa nawar, itu harganya bisa murah. Dan orang Mesir juga senang gitu kalau kita bisa casus bahasa Mesir. Begitu bahasa Mesir itu kita bahasa Arab cuma rada kayak bahasanya rada di bahasa gitu ya. Selanjutnya boleh. Nah, meluruskan mindset yang salah. Ya, pertama mitosnya. Kuliah luar negeri cuma buat orang kaya, benar apa salah? Salah. Buat orang yang punya dana. Buat orang yang punya. Tadi contoh katanya Masya Allah, alhamdulillah, ternyata bersyukur banget itu bisa segera beasiswa. Maka beasiswa kelasnya sampai S3. Cuma karena ada beberapa urusan harus pulang ke Indonesia. Ya, makanya dapat beasiswa tadi. Ya sampai tadi pulang tuh gratis teman-teman. Tahu nggak pulang tuh berapa? Sekali pulang ke Indonesia sih berapa harganya? 16 juta. PP. Jadi satu pulang sekali pulang itu 8 juta, kalau balik lagi ke Mesir 8 sekali jadi 16 juta. Tapi karena kita belajar gratis, jadi kita bisa pulang gratis. Tiketnya free. Karena apa tadi? Punya tekad. Ya, kemudian kita harus disuruh kan? Ya, teman-teman percaya. Banyak orang jenius tapi dia males. Tapi banyak orang yang biasa aja karena rajin dia ini satu. Itu kejadian. Teman-teman ya, teman-teman ada tahu banget bisnis sama apa? Bisnis sama apa Masya Allah. Tapi karena dia rajin, dia bisa kalahin kita yang mungkin nggak mau cepet tapi males. Ya, jadi kalau teman-teman ada susah ngapal tenang. Kalian rajin kan akan bisa ngalahin. Orang-orang yang bisa ngapal cepat mungkin dia ngapal sekarang cepat. Tapi kalau kita rajin, kita bisa ngalahin. Kemudian aku nggak pede bahasa. Perhatikan, bahasa itu alat bukan bakat asal pertama kali pasti dulu aja. Walaupun bahasa Inggrisnya mungkin masih kayak bahasa kalau bahasa Arab yang kadang ada orang bahasa Arab itu campur-campur. Misalnya saya pengen makan, akhirnya dia bahasa anak uridu akul gitu ya, itu bahasanya gabung-gabung itu kalau itu harusnya kan. Untuk apa? Misalnya kalau bahasa Inggris, aku mau pergi kemana gitu, tapi I want to go to itu asal kan berarti. Yang penting kita belajar ngomong dulu aja. Sesuai berani mulai sama pencerita dari pakar bahasa Inggris. Alhamdulillah saya sama suami aja kita suka berdua ngomong bahasa Arab ya karena kalau suami itu bahasanya ambilnya dari Arab dan jadi kita suka berdua ngomong bahasa Arab jadi kita harus punya partner biar terbiasa begitu ya. Kemudian nanti ya betul apalagi kita bener deh awal-awal tuh ingat orang tua pengen pulang apalagi apa di Mesir itu kan panas di Indonesia makanan itu kalau makanan mereka nggak bisa kalau nyampe makanan Mesir asap semuanya dan mereka tuh makanan sih makanan roti makan roti itu dari nasi itu mereka nggak suka banget mereka tuh lidahnya harus Indonesia gitu ya tapi ujung-ujungnya insya Allah bisa beradaptasi awalnya kita juga makan makanan Mesir ya yang paling penting bukan pintar tapi tahan banyak orang yang orang kaya tapi tentunya nggak selesai kalau di Mesir. Katanya banyak pak teman. Ya salah satunya kalau mau tahu kaki balik tahu kaki balik. Kalau itu kan nggak selesai yang di Mesir. Ya, jadi yang bertahan itu bukan yang paling terkenal, yang paling terkenal, tapi yang mau menahan nafsu, yang mau menahan proses. Selanjutnya, oke, nah di sini perjalanan kuliah di Mesir ya, teteh. Proses awal belajar bahasa Arab, ya teteh menyiapkan berkas, teteh itu tesnya di Jakarta begitu, di UIN sama teman-teman alhamdulillah dan alhamdulillah
kebetulan di Muslim itu ada 2 kelas yang belajar agama khusus, yang akademik. Nah, di kelas ternyata yang lulus dari 10 orang yang lulus dari kelas ternyata dari 2 orang gitu pasti ada matematikanya harusnya di kelas 9 Ini aja nih siapa yang mau ke Mesir. jadi waktu itu tesnya Jauh tes masalah hafalan. ini. Tes hafalan Mahal itu pangeran tes juga. kalau mau ke Mesir ada ternyata ada juz 4 ditanya jawab lanjutkan ayat juz 4 kemudian ditanya interview bahasa Arab gitu ya jadi makanya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab yang ke Inggris pasti ditanya terus nggak mungkin ada yang ke Inggris yang ditanya bahasa Inggris nggak mungkin yang ke Jepang dari bahasa Jepang bahasa Inggris bahasa Arab karena di rumah yang tadi bukanya jam sarapan karena kita jam sarapan lama banget ya puasanya lama banget gitu ya itu perbedaan yang buat orang Indonesia orang puasanya berapa maghrib jam berapa biasanya jam 6 bisa sarapan lama banget puasanya dari kamu bahkan ya Allah itu Masya Allah jadi malamnya bentar kemudian kegagalan belajar itu bangun ya kegagalan misalnya pernah mengalami daftar sesuatu gagal dan sebagainya ya ini kan harus tahan jadi motivasi utama dulu kan ketika di sini tuh nentuin siapa role model teteh ada harus punya idola waktu itu teteh ketika di sini tentunya teteh punya beberapa senior yang menurut teteh mereka itu keren-keren karena teteh pasang teteh benar-benar nulis ya saya punya role model saya ingin seperti kakak ini karena apa ada di situ di tulisan teteh yang tentu teteh harus talaki teteh harus datang organisasi teteh harus punya kegiatan akademik yang bagus jadi teman-teman harus punya role model itu apa sih idola kalau idola kalian bagus insya Allah kalian bisa ikutin role model idola kalian dan dipasang kalau bisa kalian ingat begitu ya selanjutnya nah di sini kuliah di luar negeri bukan tantangan bahasa tadi ya teman-teman silahkan dipelajari biar IS ada belajar bahasa Quran doang yang fokusnya ya tapi teman-teman insya Allah kalau dia sama Quran insya Allah dia sama belajar bahasa Arab udah kalau sudah ada basic tentang Quran insya Allah belajar bahasa Arab udah ya kemudian yang kedua akademik ya dipersiapkan mau ke luar negeri tapi jangan sampai nggak bahasa Inggris juga atau nilai mengambil jurusan matematika mau belajar sastra tapi nilai sastra yang jelek jangan sampai kemudian yang ketiga nggak bohong finansial makanya teman-teman di Mesir itu banyak yang kerja ada yang kerja sambil kuliah karena apa untuk bayar kan gitu kan kalau tadi kan udah di bisnis kalau yang nggak terasa nggak bisnis itu banyak yang kalau nggak dikirimin orang tua mereka kerja kerja jadi apa ada di restoran di pelayan ya atau di laundry atau bahkan ada yang jadi orang kalau Madinah di orang Mesir pembantu di orang Mesir itu sambil kuliah itu semua halal yang penting apa tadi punya komitmen tahan banting kemudian terus kemauan mental dan kesepian tadi ya harus punya mental menghadapi tekanan mental dan perasaan kesepian kangen orang tua tapi itu pulang 1 tahun sekali kadang waktu itu malah 2 tahun sekali setelah tadi kan di Mesir 5 tahun ya 2 tahun sekali tadi pulang bayangin itu harus nahan rindu gitu ya sama orang tua lebaran di rumah dan sebagainya dan itu harus persiapan mental ya di luar negeri iman bukan diwarisi tapi diperjuangkan selanjutnya ini cara menghadapi tantangannya yang pertama niat lurus jangan niatnya karena biar nambah bio di Instagram dia kan nggak bio kepala di Instagram gitu ya belajar di luar negeri atau gimana atau nambah prestasi CV jangan tapi niatnya karena Allah kemudian cari lingkungan yang baik itu penting banget mau di Indonesia mau ke luar negeri lingkungan yang baik itu mengaruhi kata Rasul sama-sama kalau kita temenan sama tukang besi maka kita akan berteman sama tukang besinya tapi kalau kita temenan sama penjual parfum kira-kira pengeluarannya enggak Iya. itu pentingnya teman kalau teman-teman temennya itu sama orang yang jelek akhlaknya insya Allah akan keluar tapi kalau temennya sama orang yang solid orang yang rajin ke masjid insya Allah akan keluar rajinnya juga kemudian tapi kalau ada waktu ya diatur waktu belajarnya. Kalau teman-teman punya nggak waktu wajib belajar ada? Waktu wajib kenapa? Ada. Ada di nomor ada. Kemudian yang keempat harus dekat dengan Allah. Ya. Selanjutnya lagi. Ya, yang akan mulai ini. Yang pertama jelas tujuannya. Tentukan negaranya mau negara apa?
Yang kalau anak SD bisa belum, SMP-nya mau di mana? Dulu deh. Ada SMA, SMA-nya mau di mana? Kemudian perbaiki nilainya, akademiknya. Ya, jadi teman-teman belajar dulu diajarin sama Ustazah Teteh. Jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Jadi kalau teman-teman belajar itu gimana? Tapi kalau teman-teman berprestasi, penyerahan dan sebagainya, insya Allah itu jadi dakwah. Jadi dakwah buat kalian. Orang mau menerima kalian, mendengarkan kalian dan sebagainya. Kemudian belajar bahasa, cari info beasiswa, siapkan mental dan doa. Selanjutnya boleh. Nah, pesan khusus untuk belajar Indonesia. Yang benar teman-teman, kalian potensinya besar. Ya, punya potensi buat jadi guru. Teteh bahkan ya alhamdulillah dikirim delegasi dari pelajar Indonesia itu konferensi isinya semua negara isinya perempuan tentang hal dari wanita. Yang waktu itu teteh dikirim udah berapa kali itu masya Allah. Ya, kalian bisa kok kayak gitu, punya potensi besar buat mewakili negara kalian berbicara tentang gagasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dunia nunggu. Ya, orang tua kalian tuh nunggu kontribusi kalian, orang sekitar nunggu kontribusi kalian. Yang terakhir, jangan minder, ya. Jangan minder dengan latar belakang kalian. Bisa, teh aku mah apa tuh? Ya cuma orang Bogor tinggalnya juga di kampung, misalnya kan. Betapa banyak ada orang yang tinggal di kampung dan mereka sukses. Tadi asal punya teh. Ya, boleh. Mimpi besar lahir dari keberanian yang kecil. Kuliah luar negeri bukan tentang pergi sejauh apa, tapi tentang sejauh mana kamu berani bermimpi. Ya, kalau hari ini kamu pulang dengan satu keyakinan, aku juga bisa, maka sebenarnya itu. Maksudnya, maka pada saat ini juga tidak akan sia-sia. Jadi, teman-teman, kalau kayaknya nih, aku impiannya kuliahnya semua kita, aku kuliahnya cuma di Bogor aja. Ya udah, akan tetap sampai situ. Tapi kalau teman-teman impian orang aku insya Allah kuliahnya bakal di Inggris. Insya Allah. Sejatuh-jatuhnya kalian bakal belajar, bakal tetap bagus. Jadi kalau bermimpi harus yang tinggi, biar jatuhnya tetap di atas awan. Kata Soekarno kan gitu, mimpilah setinggi langit, dan kalau jatuh pun masih di atas awan. Jadi kalau ada kalian misalnya contohnya, aku pengennya yaudah sampai SMA dong, sampai SMA aja kuliah belajarnya. Bisa jadi sampai SMP kalian belajar. Tapi kalau kalian, aku punya target kuliah sampai S3. Bisa jadi sebentar-bentarnya mungkin sampai S2. Begitu ya. Jadi kalau cita-cita harus setinggi langit. Selanjutnya, terakhir, nah ini sesi praktik ya. Tanya jawab ya. Atau negara impian, tuliskan negara impian dan alasan. Ya. Jadi coba ada yang mau niat kuliah, bisa contoh kuliahnya di Prancis ada yang punya? Prancis ada? Di Inggris ada yang punya? Mau lanjutin. Mau lanjutin apa? Oh iya, kuliah di mana? Ya kamu di mana? Aku coba Inggris. Jurusan kalau mau ngambil apa? Kepikiran mau ngambil speaking. Oh speaking, mau ngambil tentang sastra literasi gitu ya, masya Allah. Oh suka bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Foto itu. Oh, ada kalau Jepang. Saya apa? Oh, masya Allah. Saya suka kalau gitu. Kalau anak oh, bahasa di Jepang. Oh, masya Allah. Saya di Amerika ada Amerika ada. Oh, selain itu tadi Inggris, Jepang, tadi Mesir ya. Mesir. Kenapa Mesir? Oh, masya Allah pengen belajar bahasa Arab. Adalah yang mudah-mudahan kita doain ya. Adalah nanti jadi ustaz kayak saya bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya ada pertanyaan terkait kuliah luar negeri. Iya, boleh dinyalakan. Terakhir kita akan main sedikit. Sebelum istirahat, ini dulunya, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulunya ya. Ikuti apa yang tetes. Ikuti apa yang tetes lakukan. Bukan apa yang tetes katakan. Ikuti apa yang tetes
Ayo, pegang itu. Ikuti apa Ikuti apa yang yang salah ya. Pegang dulu. Pegang dulu. Maju, maju ya, salah maju. Ada yang lewat. Oke, sampai kita kumpulin sampai 3 orang deh. Satu, pegang dagu. Pegang dagu. Oke, sekarang ikuti apa yang Teteh katakan. Bukan apa yang Teteh lakukan. Ikuti apa yang Teteh katakan, bukan apa yang Teteh lakukan. Pegang sikut. Pegang sikut. Pegang sikut. Ini ada yang salah. Ada yang salah? Oh, tadi udah ada 3 yang salah ya. Terakhir. Pegang telinga kanan. Oke, coba. Oke, yang ketiga ayo. Ini udah banyak. Nah, bisa. Tadi soal saya. Enak. Itu soal tadi. Ya, apa tadi yang salah? Ada mana ya? Kalau kasih dia isi pertanyaan sudah hafal juz 30 semuanya? Sudah, insyaallah. Aduh, sampai atas sudah hafal? Ya. Sudah, insyaallah. Ya. Oke, buat pertanyaan kedua alam. Apa ya? Amal lanjutkan ayat ini. Udah tutup matanya. Pakai kertas. Kertas buku. Bukunya aja buku. Bukan alama bil qalam alama sama ya kalau bisa ya. Bisa insyaallah. Belum. Oke. Lanjut ya ini. Saya serahkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun. وتكون الجبال كالعهن Kalau ada orang respon, gimana? Ya, lanjutkan ini supaya bisa terlatih. Fa'anta anhu talahha. Masya Allah, barakallahu fiik. Selamat satu tangan. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'at al-qammatul kubra. Yauma yatadzakkaru insanu
Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalnya ketemu lagi bisa panggil langsung teteh ya. Atau teman-teman kalau mau IGTT nanti coba callback aja teteh ini aku IGTS dan sebagainya. Udah ada ya? Itu dari teteh. Kemudian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.